video pembelajaran matematika bareng Arnita Merlina. Nah, kali ini bahasannya itu adalah eksponen dan juga logaritma. Jadi, mari kita simak video pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya langsung, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran eksponen dan logaritma ini. Yang pertama itu tentunya untuk mengidentifikasi bentuk eksponen dan logaritma, terus juga mengidentifikasi sifat-sifat eksponen dan logaritma. Nah, langsung saja ke definisi dari eksponennya itu sendiri. Bisa dilihat bahwa di situ terdapat A, terus juga terdapat pangkat N. Jadi, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan kali A kali A kali A kali A sampai ke N faktor. Bisa dilihat juga bahwa ditandai dengan N faktor, terus juga bisa dilihat bahwa A itu merupakan bilangan pokok dan N-nya sendiri merupakan pangkat dari si banyaknya A. Nah, langsung saja ke sifat-sifat eksponen. Terdapat 8 sifat eksponen yang mestinya wajib kalian pahami dan juga wajib kalian hafal gitu, karena sifat-sifat eksponen ini berguna ketika kalian akan menyelesaikan soal-soal atau tes-tes UTBK misalnya, ataupun tes-tes lain. Terus juga tentunya akan berguna ketika mengerjakan ujian eksponen dan logaritma. Nah, yang pertama nih, A pangkat 0. Nah, bilangan apapun apabila dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan angka 1, kecuali 0 itu sendiri. 0 dipangkat 0 tidak akan terdefinisi. Nah, yang kedua itu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang ketiga, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, bisa dilihat polanya bahwa kalau misalnya perkalian itu ditambah sedangkan pembagian itu dikurangi. Nah, yang keempat, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Jadi yang bawahnya dikeataskan namun pangkatnya menjadi negatif. Nah, yang kelima, A pangkat M dikalikan lagi dengan pangkatnya M dikalikan dengan N, jadinya A pangkat M dikali dengan N. Nah, terus ada juga AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Terus ada juga A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Terus yang terakhir ada A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N. Nah, bisa dilihat juga bahwa yang ke-8 ini, sifat eksponennya ke-8 ini mengadaptasi dari pecahan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu. Nah, jadi 8 sifat ini wajib kalian pahami dan wajib kalian hafal gitu agar mempermudah pembelajaran matematika kalian. Nah, tidak sampai di yang tadi, ada juga bentuk akar selanjutnya, yaitu dengan merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan dapat dilakukan dengan mengalihkan bentuk akar dengan bentuk akar sekawan yang sesuai. Contohnya, 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 dikalikan, penyebutnya dikalikan dengan akar 2 per akar 2 menghasilkan 3 akar 2 per 2, karena akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 4. Nah, akar 4-nya itu sendiri adalah 2. Terus ada bentuk akar dan sekawannya, misalnya A per akar B, berarti sekawannya adalah akar B per akar B. Kalau misalnya C akar A ditambah per akar A ditambah akar B, berarti sekawanannya kebalikan dari operasinya. Kan di situ ada penjumlahannya, akar A ditambah dengan akar B. Namun apabila dikalikan dengan sekawan, penjumlahan tersebut menjadi pengurangan, yaitu akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Nah, terus yang terakhir ada C per akar A dikurangi akar B, seperti yang sebelumnya, tetapi ini dari pengurangan ke penambahan atau penjumlahan.
Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai logaritma. Seperti biasa definisinya itu sendiri, jika A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0. Dengan A logaritma B atau A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Bisa dilihat juga bahwa A merupakan basis logaritma B, B-nya itu sendiri merupakan numerus, dan C-nya itu adalah hasil dari logaritma. Sama seperti eksponen, bahwa logaritma juga mempunyai sifat-sifat dan juga mempunyai 8 sifat logaritma yang wajib kalian pahami. Yang pertama itu adalah A log A. A log A sama dengan 1. B log B sama dengan 1. Seperti itu apabila sama gitu diantara basis dengan numerusnya. Nah, karena basisnya itu adalah A, numerusnya juga A, berarti menghasilkan hasil logaritma yaitu 1. Nah, yang kedua itu ada A log 1, berapapun dilogkan dengan 1 menghasilkan 0. Terus juga ada A log A pangkat N, karena A log A sudah sama, berarti menghasilkan N-nya itu sendiri atau pangkatnya itu sendiri. Terus ada A log B kali C, jadi A log B ditambah A log C. Seperti eksponen tadi, tetapi ini dibalikan gitu. Ditambahnya itu jadi bentuk logaritma. Terus ada A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Terus ada A log B pangkat N sama dengan N pangkat A log B. Terus juga ada A log B sama dengan M log B dibagi M log A sama dengan 1 B log A. Terus yang terakhir ada A log B dikali dengan B log C, yaitu menghasilkan karena A log B ketemu lagi dengan B, nah maka itu bisa dicoret jadi A log C. Seperti itu untuk sifat-sifat dari logaritma. Nah, seperti biasa di eksponen dan logaritma ini juga terdapat soal dan pembahasan. Bisa dilihat untuk soal yang eksponen, sederhanakan ekspresi berikut. Dengan 2x pangkat 3 dikali y pangkat 2 dikalikan keseluruhan tadi dikalikan atau dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi nanti tuh pasti masing-masingnya tuh bakal dicari. Nah, dikalikan dengan x pangkat 2, y pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 3. Nah, gunakan angkuran pangkat pada eksponen tentunya ya, yang a pangkat m dikali n. Ya, nanti kita lihat nih, 2 kali pangkat 2 dikali x 3 kali juga lagi dengan 2. Terus y pangkat 2 dikalikan lagi pangkatnya dengan 2, menghasilkan 4x pangkat 6 y pangkat 4. Terus yang x pangkat 2 y pangkat 3 juga sama gitu untuk aturan pangkat pada eksponennya. Terus setelah menghasilkan 2 itu kan di soalnya juga dikali ya, jadi dikalikan hasil keduanya yang 4x pangkat 6 y pangkat 4 dikalikan dengan x pangkat 6 y pangkat 9. Nah, menghasilkan 4x pangkat 12 y nya pangkat 13. Seperti itu untuk untuk eksponen. Nah, selanjutnya ada logaritma. Soalnya itu jika log 2 8 sama dengan x dan log 2 16 sama dengan y, tentukan nilai y per x. Gunakan definisi logaritma. Nah, definisi logaritma menyatakan bahwa jika log A, B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B dari soal. Nah, log 2 8 sama dengan X, berarti 2X sama dengan 8. Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berarti kan 2-nya dicoret nih. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Terus yang log 2 16 sama dengan Y, 2 pangkat Y sama dengan 16, karena 16 juga 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 4, berarti Y sama dengan 4. Maka
hitung Y per X-nya, Y-nya itu adalah 4 dan X-nya itu adalah 3, berarti 4/3. Seperti itu untuk soal dan pembahasan mengenai eksponen dan logaritma. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran mengenai eksponen dan logaritma. Semoga kalian paham dan bermanfaat. See you.